Zoom. Oke, ya, kita lanjutkan topiknya. Tapi saya mau mensummary-kan dulu bagaimana sebenarnya kita menghadapi soal-soal dari dinamika gitu. Dia ada urutan-urutan pengerjaan yang secara umum yang harus kalian eh, kerjakan gitu secara berurutan ya. Untuk dinamika, jadi tahapan yang pertama itu apa? Tadi sudah disebutkan menggambar diagram gaya. Menggambar diagram gaya. Nah, ini yang penting, menggambar diagram gaya. Uh, Diagram gaya itu uh, kita memandang fenomena yang diberikan kepada kita. Paling simpel itu satu benda, ya. Yang paling simpel itu satu benda. Misalnya satu benda dengan massa m, ya. Jadi uh, hanya satu benda yang terlibat, gitu ya. Ini yang paling simpel. Kita identifikasi yang paling umum ya pasti ada W, lalu ada gaya normal, ya, ada gaya normal. Kemudian misalnya dia diberi gaya ke didorong ke arah kanan gitu ya, dengan gaya F, berarti dia mungkin bukan bergerak dengan kecepatan A ke arah sini. Nah, jadi yang harus diidentifikasi dari diagram gaya ini adalah pertama itu pasti ada gaya berat kan, pasti ada gaya berat. Lalu ada gaya normal, ya, ada gaya normal. Kemudian mungkin gaya uh, yang diberikan gitu ya, gaya yang diberikan. Contohnya si F ini gitu, yang diberikan ke pada benda gitu ya, yang diberikan F. Mungkin F-nya bisa ada banyak gitu ya. Uh, Mungkin ada lagi didorong ke sini bisa juga gitu ya. Tapi maksud saya di luar gaya W dan N. Lalu mungkin nanti bisa aja gaya gesek kalau bidangnya kasar. Nanti kita akan singgung setelah ini. Lalu identifikasi gaya dan juga arah. Nah, kalau udah semuanya, arah gerak. Nah, arah gerak itu harus diidentifikasi juga. Ya, menggambar diagram gaya. Dan juga kalian harus pahami bahwa kalau dia satu benda seperti ini ya, kalau satu benda seperti ini, eh, nanti dalam menerjemahkan untuk langkah kedua, yaitu memformulasikan persamaan, memformulasikan persamaan itu berdasarkan eh, berdasarkan diagram gaya, ya, diagram gaya. Dan bisa juga tidak hanya satu benda, ini kan contoh dia satu benda saja gitu ya, tapi bisa juga terkait dengan satu sistem gitu ya, sistem kesatuan, sistem di mana satu sistem ini mungkin bisa terdiri dari lebih dari satu benda gitu ya, lebih dari sistem yang mana lebih dari satu benda. Contohnya yang kalian kerjakan sebagai PR atau ada di contoh juga katrol gitu ya. Nah, tapi di sini banyak apa namanya yang diasumsikan gitu ya, tidak dianggap, yaitu massa dari katron ini dianggap eh, nggak ada, nol gitu ya. Jadi mengabaikan massa katrol, mengabaikan
M-nya, dan juga ada gesekan di sini dibilang licin, gitu ya. Gesekan dari tali dan katrol. Jadi katrolnya itu hanya sebagai pembelok gaya saja. Nah, kalau seperti ini, kita lakukan identifikasi gaya juga kepada sistem ini. Cuman perlu diingat nanti setelah diidentifikasi gaya-gayanya, misalnya di sini ada W1, di sini ada W2, tentunya di sini masih ada T, di sini juga akan ada T gitu ya. Dalam memformulasikan persamaannya, ya, kita aplikasikan hukum Newton tentunya, ya, hukum Newton. Apakah itu hukum Newton 1 atau hukum Newton 2, ya, tergantung kondisi. Kalau misalnya dia diam, ya, statik gitu ya, itu hukum Newton 1 yang berlaku, statik. Artinya apa? Jumlah gaya sama dengan 0. Tapi kalau hukum Newton 2, kalau untuk benda yang punya percepatan, ya, ada A, ada vektor A, gitu ya. Dan saat kita memformulasikan hukum Newton ini berdasarkan diagram gaya, kita aplikasikan dia pada satu benda, gitu ya. Diaplikasikan, ya, memformulasikan persamaan berdasarkan diagram gaya untuk setiap benda, ya, untuk setiap benda, ya. Dan kita nggak bisa mencampurkan mencampurkan gaya-gaya yang bukan pada benda yang sama, ya. Kita nggak bisa mencampurkan berdasarkan hukum Newton 2, gitu ya, benda 1 dan benda 2 gitu, ada W1 dan W2. Jadi ini perlu dijadikan perhatian untuk setiap benda, ya. Kalau yang benda 1 ya gampang, straightforward. Setelah kita identifikasi W, F, N, A ini kita aplikasikan dia untuk benda ini saja, gitu ya. Setelah kita perhatikan hanya gaya-gaya untuk setiap benda saja, lalu juga akan lebih mudah kalau misalnya hukum Newton 2 ini misalnya ya, yang dia bergerak, diaplikasikan pada sumbu yang sama, gitu ya. Untuk gaya pada sumbu yang sama. Untuk gaya pada sumbu yang sama. Ya, kita aplikasikan hukum 1 dan 2 Newton ini pada untuk tiap-tiap benda, ya, untuk tiap-tiap benda, dan juga untuk gaya-gaya yang pada sumbu yang sama. Artinya apa? Kita akan evaluasi gaya, semua gaya yang ada di sumbu X, juga semua gaya yang ada di sumbu Y. Nah, ini langkah-langkahnya, ya. Identifikasi diagram gaya, ya, menggambar. Lalu saat kita mau memformulasikan hukum Newton, ya, kita formulasikan untuk masing-masing benda. Dan tiap-tiap benda itu juga kita perhatikan sumbu X dan sumbu Y-nya, gitu ya. Nah, setelah memformulasikan, barulah kita masuk ke tahap ketiga, problem solving. Problem solving. Nah, di sini kita punya persamaan tentunya nanti ya. Persamaan 1 misalnya atau persamaan 2. Contohnya yang katrol yang sebagai PR kalian kemarin yang kalian kerjakan, tapi untuk kasus di mana seperti ini ya. Jadi katrolnya dibelokkan, arahnya seperti ini. Jadi ada massa M1, M2 gitu ya. Nah, kalau sudah mengidentifikasi hukum 1 dan hukum 2 Newton untuk masing-masing benda ini, ya, dan masing-masing arah gaya di sumbu X, sumbu Y, problem solvingnya itu pasti akan
menghubungkan persamaan-persamaan yang kalian punya, gitu ya. Menghubungkan persamaan persamaan yang diidentifikasi, persamaan-persamaan. Biasanya ya, biasanya yang akan menjadi eh, apa penghubung itu adalah gaya tali, ya, gaya tali T. Karena ingat tegangan tali itu selalu berpasangan, gitu ya. Dan juga kalau misalnya dia ber digunakan katrol, dia berbelok saja gitu ya. Di sini cuma membelokkan gaya saja. Tapi pasangannya tetap. Artinya apa? Kalau persamaan satu saya bangun berdasarkan M1 apa gaya-gaya pada M1 dan persamaan 2 saya bangun terhadap gaya-gaya yang bekerja pada M2, persamaan 1 dan 2 ini terhubung. Yang menghubungkan adalah T ini. Kenapa? T punyanya M1 akan sama dengan T punyanya M2. Nah, biasanya kita akan substitusi persamaan-persamaan itu, ya, substitusi persamaan-persamaan itu dengan variabel yang sama. Dengan variabel yang sama. Contohnya di sini biasanya T, ya. T itu jadi penghubung lah. Gitu. Atau nanti kasus lain misalnya bidang miring gitu ya. Bidang miring mencari sudut yang seperti contoh sebelumnya juga kita singgung di akhir kelas. Nah, itu pasti ada yang menghubungkan gitu. Uh, ininya. Nah, tahapan problem solving ini yang perlu banyak latihan ya. Tahapan problem solving ini yang penting. Karena setelah identifikasi masuk untuk mencari solusi. Gitu. Oke, nanti kalian akan melihat pola-polanya. Nah, melihat pola-polanya. Oh, ini seperti ini. Oke, ada yang ditanyakan? Belum, Pak. Si Ezra nanya di chat, mau nanya kalau dari PR itu lihat dari massa untuk membuat persamaan tiap tinjauan benda yang dimana pengaruh T, W, atau W minus T pada saat ditinjau. Nah, saya nggak ngerti nih, Zra. Gimana, Zra? Coba dijelaskan pertanyaannya, saya bingung nih. Halo, Ezra, ada Ezra. Iya, Pak. Nah, Ezra, maksudnya gimana? Kamu bingung apanya? Itu kan Pak yang M2 kan. Untuk PR ya, PR yang ini. Iya, Pak. Ya, gimana? Kan kita meninjau M2. Nah, itu Pak, akan tegangan tali ke atas, baru W-nya ke bawah. Hmm. Nah, itu kayak mana sih Pak? Kalau kita pakai T min W sama W min T gitu-gitu Pak. Kalau dimasukin ke rumusnya. Nah, good. Nah, ini juga pasti banyak yang bingung. Coba saya lihat. Sekarang ini kan kita sudah formulasikan ini ya, langkah-langkah ya. Oke, okay. Kita aplikasikan deh ke PR kita ya sekalian. Di sini kita coba yang sudah kita formulasikan ini ya, langkah-langkah ini. Sekarang kita aplikasikan ke sini, ke PR. Kita gambar diagram gayanya, dipisah benda satu. Ingat menggambar diagram gaya, ada satu benda atau lebih. Kalau ada lebih seperti ini, nanti ada benda dua juga yang harus digambar diagram gaya. Oke, ini M1 ya. M1 ada di atas bidang. Oke, ditarik dengan gaya F ke sini. Nah, ini pertama diberikan pastinya. Tentunya selain itu kayak ini kita identifikasi sudah jelas pasti ada W ya. Ini W1. Lalu apa lagi? N di sini kan. Ada lagi nggak? Jangan saya sendiri aja nih. Dari PR kalian apa lagi? T-nya, Pak. Good. T-nya, Pak. Ya. T-nya ke sini. Ya. Kan?
dia ketarik oleh benda ini juga M2 kan. Meskipun ada gaya F, tentunya di sini melibatkan tegangan tali, ada T. Nah, dia pasangan. Punyanya M1 arahnya ke sini, nanti punyanya M2 arahnya ke sini. Tapi jangan dicampurkan mulai dari penggambaran gitu ya. Dipisah. Sekarang kita identifikasi benda 2. Nah, ya. Di sini belum dikasih tahu nggak arah dia bergerak. Dua buah benda massa 10 dan massa 215 terhubung pada tali. Diagram gaya benda bebas untuk benda M1 dan M2. Apabila belum ada gaya F, tentukan nilai percepatan A sistem. Tentukan gaya besar F agar sistem benda menjadi diam. Oke. Nah, sekarang kalau belum ada gaya F, ya, kalau belum ada gaya F, ini kan masih benda satu ya. Kalau belum, dengan massa 10 kg yang ini, M1 10 kg, most likely dia pasti akan bergerak ke sini kan, A-nya. Ya, A-nya. Ya enggak? Secara zoom out. Nah, ini untuk benda satu. Kan kalau misalnya belum ada gaya F, ya, belum ada gaya F, A ini akan bergerak ke sini nanti. Benda ini akan bergerak ke sini. Kalau dia bergerak ke kanan, kita gambarkan A-nya ke arah kanan. Jadi menggambarkan diagram gaya juga perlu identifikasi A-nya. Ya. Lalu benda 2, M2, dia digantung. Ya. Pasti dia punya W2. Oke. Lalu ada tegangan tali. Arahnya ke atas. T. Dan juga ya karena M2 ini lebih berat ya dari M1, pasti dia geraknya ke bawah juga karena gaya gravitasi kan. Nah, ini jadi A. Ini jadi A. Oke. Nah, tadi pertanyaannya Ezra, gimana kita memformulasikan gitu kan? Apakah T min W atau W min T kan gitu. Itu jadi hal yang krusial gitu ya. Hal yang krusial. Sudah kita identifikasi tahapan pertama, udah kita lewati. Kita gambar diagram gaya, kita identifikasi juga arah dari pergerakannya. Oke. Nah, ini jawaban nomor A sudah kita jawab nih. Untuk ini. Ya, menggambar diagram gaya untuk massa 1 dan massa 2. Lalu untuk yang B, kita menganggap F belum ada gitu ya. Jadi F ini jadi exception, saya tandain dulu. Nah, kita tidak akan pandang ini saat kita membuat persamaan untuk problem nomor 2. Karena kita diminta untuk problem solving mencari persamaan A, ya, mencari variabel A, kita pasti membutuhkan persamaan. Nah, goal nomor 3 untuk nomor B ini, yaitu dengan tahapan 3, yaitu mencari A sama dengan berapa. A itu kita kita peroleh dari persamaan yang sudah nanti yang akan kita identifikasi. Nah, persamaan kita buat untuk benda satu dulu, ya. Untuk benda satu, kita punya tujuan dulu, ya. Goals-nya tulis di sini. Tujuannya adalah mencari A sama dengan berapa, ya. Mencari A sama dengan berapa. Berarti artinya apa? Kita harus formulasikan persamaan hukum Newton ya untuk kedua benda yang melibatkan A. Tentunya ini pasti hukum 2 Newton, ya kan?
hukum 2 Newton akan kita aplikasikan ke benda 1 dan benda hukum Newton 2 ya. Sigma F sama dengan M kali A. Karena apa? Karena ada A di sini. Ya, hukum Newton 2. Kalau dia diam, sigma F sama dengan 0. Gitu kan? Nah, kita aplikasikan ini ke benda 1 dan benda 2. Dan yang punya A itu adalah arah A untuk benda 1 kan ke arah kanan. Ya, berarti dia di sumbu X. Berarti saya akan aplikasikan, ingat, memformulasikan persamaan diagram gaya untuk setiap benda. Jadi kita mulai dulu untuk benda 1, ya, M1, dan juga kita aplikasikan hukum Newton tersebut ke masing-masing ke masing-masing gaya yang pada sumbu yang sama. Tapi kita harus lihat juga, karena yang ditanyakan A, maka ya saya nggak perlu menerapkan sigma Fy untuk benda 1 untuk sigma Fy. Karena apa? Karena nggak ditanya kan, nggak melibatkan A. Kan W1 sama N ini nggak bergerak dia. Kalau sigma Fy ini sama dengan 0. Karena kalau kita pandang untuk sumbu Y, dia nggak bergerak. Dia bergeraknya hanya untuk sumbu X di sini. Nah, berarti untuk benda 1, saya aplikasikan hukum Newton 2, yaitu sigma Fx sama dengan M kali A. Nah, di sini jadi pertanyaan Ezra juga, bagaimana kita menentukan arah positif negatif, gitu ya. Ada caranya, kamu bisa pakai acuan plus minus dari diagram Cartesian. Plus minus. Yang ini plus, ini minus. Yang ini minus. Artinya, seolah-olah kerangka diagram Cartesian ini dibawa ke sini, gitu ya. Berarti kalau seperti ini, kita identifikasi T itu positif, A itu positif. Ya kan? Karena dia arahnya positif. Tapi kalau misalnya kita lihat sigma Fy, W1 negatif, N-nya positif. Nah, ini teknik yang pertama. Teknik yang pertama, acuan diagram Cartesian. Diagram Cartesian. Atau teknik yang kedua, A sebagai acuan positif. Arah A ya sebagai acuan positif. Arah A sebagai acuan positif. Artinya gaya-gaya yang sama dengan A nanti positif, gitu. Ya, bisa juga seperti itu. Jadi ada dua, tinggal kita gunakan sesuai yang cocok dengan kondisi kita. Asal jangan mencampurkan sudah menerapkan yang pertama, nanti dicampur dengan yang kedua. Oke. Nah, di sini saya mau gunakan acuan arah A positif itu yang arah nomor 2. Jadi gaya-gaya yang arahnya sama dengan A akan positif. Oke. Lalu untuk kondisinya di sini F belum ada, ya. Kalau F belum ada, gaya yang ada di sumbu X hanya T saja kan. Oke. Jadi cuman ada T sama dengan M1, ya kan? Karena ini masanya si gaya untuk benda 1, jadi M1 dikalikan dengan A. Oke, udah. Ini persamaan kita yang untuk benda 1. Oke. Lalu untuk benda 2, apalagi nggak ada yang bisa kita lakukan kan? Karena gaya F-nya juga belum ada. Lalu untuk benda 2, juga kita identifikasi sekarang. Yang bekerja di sini hanya gaya-gaya yang pada sumbu Y saja kan. Nah, sigma F Y-nya ini
sama dengan M kali A. Ya kan? Jadi akan saya jumlahkan gaya-gaya untuk benda 2 yang di sumbu Y-nya saja, itu harusnya sama dengan M kali A. Tentunya ini massa 2 ya, kalau untuk benda 2. Oke. Lalu kita jumlahkan. Sekarang yang ini, tetap kita harus acknowledge arah gitu ya, karena dia vektor. Saya tetap akan gunakan aturan yang nomor 2. Jadi arah A itu sebagai acuan positif. Karena arah A-nya ke bawah, berarti W2 ini yang saya anggap positif. Berarti persamaannya jadi W2 min T sama dengan M2 dikali dengan gitu. Ya. Ini ditanyakan Ezra ini, ya kan? W2 min T atau T min W2 gitu. Kalau kita pakai konsep dari diagram Kartesian, persamaannya pun akan menjadi sama. Nah, ini contoh kalau yang Kartesian. Ya. Kalau yang Kartesian berarti ke bawah itu negatif. Artinya W2 negatif, A-nya juga negatif. Yang positif adalah T. Sehingga persamaan jadi T positif min W2. Sama dengan M2, tapi A-nya juga negatif. Nah, ini yang banyak lupa. A-nya juga harus ditulis min A. Gitu. Oke. Kalau kita ubah-ubah persamaannya, ini akan jadi hal yang sama juga. Gitu. Ya. Kalau kita cari di sini T sama dengan apa? Ya. T sama dengan, untuk persamaan yang ini, berarti W2 ya dikurang M2 kali A. Ya kan? Coba sekarang kalau yang ini. T sama dengan W2 pindah ke sini kan? Min W2. Positif kan jadinya. W2. Juga min, karena M2 kali min A, jadi min M2 kali A. Nah, kita akan dapatkan persamaan yang sama. Ya kan? Asal konsisten mau pakai aturan yang mana. Jadi nggak masalah W2 min T atau T min W2 asal A-nya juga mengikuti gitu. Kalau pakai teknik yang nomor 2, arah A sebagai acuan, A-nya positif. Tapi kalau T min W2, karena menggunakan diagram Kartesian, A-nya itu yang negatif. A-nya jadi negatif. Pada akhirnya kita akan punya persamaan yang sama. Nah, begitu Ezra menjawab. Iya, Pak. Tapi kalau masanya lebih besar, Pak, nggak bisa pakai acuan itu, Pak. Kalau massa yang mana? Kan M2 lebih besar. Iya. Bisa ya, Pak? Tetap pakai ini. M2 lebih besar kan memang. Jadi dia bergeraknya ke bawah kan. Ketarik ini. Kalau M2 lebih berat kan pasti arah A-nya ke bawah. Oke, Pak. Ya. Yang lain, dari penjelasan ini ada yang ditanyakan? Nah, untuk nomor B, ya, kita sudah memformulasikan persamaan. Tapi belum masuk problem solving. Karena yang ditanya adalah A, kan gitu. Yang ditanya adalah A. Nah, sekarang kita punya dua persamaan. Ini persamaan 1. Ini adalah persamaan 2. Oke. Kalau kita substitusi persamaan 1 dan persamaan 2, maka apa yang kita peroleh? Hubungan antara M1 dan hubungan yang A gitu ya. Karena apa? Coba kalau kalian lihat dari persamaan benda satu yang ini gitu ya, kan kita dicatatnya A. Berarti kita bisa kita tuliskan kan A sama dengan apa?
eh, T dibagi M1 kan. Tapi kan T adalah variabel yang tidak kita ketahui. Nah, gitu ya. Memang T adalah variabel yang tidak kita ketahui. Makanya kita harus melakukan substitusi. Nah, supaya variabel T yang tidak kita ketahui besarnya ini bisa kita eliminasi. Gitu ya. Nah, ini untuk bagian problem solvingnya. Nah, kita akan substitusi persamaan 1 ke persamaan 2. Gitu ya. Sehingga variabel yang tidak kita ketahui misalnya si T ini bisa dieliminasi. Oke. Jadi M1 kali A ini tinggal diganti dengan T ini diganti dengan M1 kali A. Kenapa? Nah, T sama dengan ini kan. Jadi hasil substitusinya adalah M1 dikali A sama dengan W2 ya. W2 dikurang M2 kali A. Oke. Nah, kita kelompokkan sama yang sama-sama A kita kelompokkan. Jadi saya mau pindahkan yang M2 kali A ini ke sisian kiri ya. Ini pindah ke sini, saya kelompokkan dengan A. Jadi W2 ya, W2 sama dengan M1 kali A ditambah M2 kali A. Oke. Lalu kita bisa sederhanakan lagi persamaannya. W2 itu adalah M2 kali G, ya kan? Lalu yang A ini bisa saya keluarkan dari persamaannya, jadi sama juga dengan A dikali M1 tambah M2. Nah, sekarang kita mau cari A kan? Jadi M1 kali M2 ini pindah ruas di sini. Jadi A sama dengan M2 kali G ya dibagi M1 tambah M2. Nah, seperti itu. Atau ya nulisnya gini berarti. Biar enak perbandingan massa. Jadi M2 dibagi M1 tambah M2 nah, kan dikali dengan G. Seperti itu. Ini hasil problem solving kita ini, ya, problem solving. Setelah kita substitusi persamaan 1 dan persamaan 2. Oke? Hasil perhitungannya gimana ya? Dimasukkan aja nilainya. Berarti A sama dengan M2 itu berapa? 15 kg dibagi M1 tambah M2 25 ya kan? Dikali G ya kita pakai aja 10. Oke. Berarti A sama dengan berapa? 150 dibagi 25. Berapa nih A-nya? 6, Pak. 6. Semua dapat sama 6? 6 meter per second. Second quadrant. Sama ya? Hasilnya good. Sekarang coba kalian bandingkan deh. Sama yang ada di sini. Contoh yang di handout. Ya. Kalau yang di handout itu gimana? Kan sebenarnya sama-sama kontrol ya. Kalau ini digantung gitu ya. Tapi kalau ini M1 itu ditaruh di atas bidang gitu ya, ditaruh di atas bidang. Sehingga dibelokkan. Sekarang kita lihat persamaannya nih. Persamaannya kan mirip ya. Tapi persamaan percepatan A itu adalah kalau yang untuk kasus seperti ini, di mana M1-nya itu punya gaya berat, W, ya, punya W1, persamaannya adalah M2 min M1 dibagi M1 plus M2. Nah, kalau untuk yang seperti ini, kasusnya, di mana benda satunya itu
belokkan gitu aja ya, nggak jatuh bebas ke bawah seperti ini, bersamanya jadi M2 dibagi M1 tambah M2. Artinya apa? Kasus yang ini mengeliminasi kontribusi dari W1, ya kan? Karena kalau di persamaannya, untuk benda satu, yang ini, adalah T min M1 kali G, gitu kan? M1 kali G. Di mana M1 kali G ini kan ada W, ya kan? Tapi kalau persamaan kita yang ini adalah nggak dikurangi dengan W, cuman T sama dengan M1 kali A. Kenapa? Karena W-nya itu sudah nggak ada di sumbu yang sama gitu. W-nya itu ada di sumbu Y. Sedangkan ini arah gerak A-nya di sumbu X. Ya hanya cuman T. Sehingga apa? Kalau dibelokkan dengan katrol tegak lurus gitu ya, antara M1 dan M2 ini, kontribusi W1 ini akan hilang ke persamaan ini. Nah, makanya sekarang kita punya persamaan yang sedikit berbeda antara yang ini ya sama yang kalau kasusnya seperti ini. Gitu. Ya. Tinggal konsisten aja menerapkan ini tahapan-tahapan yang tadi sudah kita jabarkan bersama ya. Kan saya mengidentifikasi lalu saya formulasikan tiap benda dan juga untuk gaya-gaya pada sumbu yang sama. Baru masuk ke problem solving. Yang biasanya problem solving itu pasti hanya tinggal mensubstitusi saja gitu ya. Lalu mengarahkan ke variabel yang dicari itu apa? Itu adalah A. Oke? Ada pertanyaan? Oke. Lalu untuk nomor C, ya, untuk nomor C, sekarang mau kondisinya adalah kalau saya kasih gaya F ke arah kiri, bendanya menjadi diam, gitu. Berarti saya harus buat kondisi sekarang sigma F X-nya itu sama dengan 0. Nah, ingat sekarang ada kata kunci keywordnya itu adalah diam. Meaning artinya apa? Statik. Kalau statik itu kita pakai hukum Newton 1, yang mana jumlah gaya itu harus sama dengan 0. Oke? Kita sudah identifikasi sebelumnya di diagram gaya di atas ini. Sekarang kita mau menganggap ada gaya F. Sehingga persamaan saya jadinya gimana? Untuk sigma Fx itu melibatkan F. Ya, akan melibatkan F. Nah, kalau seperti ini, artinya apa? Saya juga hanya bisa menjumlahkan gaya-gaya yang ada di sumbu X saja. Karena dia diam, 0, jadi acuan kita yang menggunakan arah A sebagai acuan positif, nggak bisa ya. Karena A-nya itu 0 kan. Gimana coba? Dia diam. Nah, untuk kasus yang ini kita pakai aja yang konteksnya untuk kartesian. Jadi kalau arahnya ke kanan positif, ke kiri negatif. Oke. Berarti kalau untuk ini jumlah gayanya untuk sumbu X sekarang udah ada F. F ke kiri itu jadi negatif, T-nya positif. Berarti T itu min F. Ya kan? Sama dengan apa? Sama dengan 0. Artinya kalau mau mencari gaya F, berarti kita harus hitung T. Ya, T pindah ruas. Berarti F sama dengan T. Nah, dari sini kita tahu bahwa agar kondisi diam, kita harus aplikasikan gaya sebesar F, yang mana gaya besar F itu harus sama dengan T. Kalau kurang dari T, dia tetap akan bergerak ke bawah. Kalau kelebih dari T, berarti dia akan ketarik ke kiri. Gitu, kondisinya seperti itu. Nah, berarti harus tahu T
Nah, ini langsung masuk ke problem solving berarti kan. T itu gimana? Nah, ingat, T itu adalah punya hubungan dengan benda dua, yang mana T itu bisa kita peroleh dengan persamaan dua ini. Oke? Kita sudah masuk problem solving. Substitusi persamaan dua ke persamaan yang baru ini. Ya, ke persamaan 3 ini sekarang. Kita substitusi 2 ke 3. Sehingga gaya F sama dengan, nah kita masukkan yang ini, kan T sama dengan ini kan, berarti F-nya sama dengan W2 min M2 kali A. Oke, berarti gaya F sama dengan W2 itu apa? Gaya berat benda 2, berarti M2 dikali G dikurang M2 dikali A. Gaya F sama dengan massa 215, kita pakai G10 aja, lalu dikurang M2 itu 15 dikali A. A-nya berapa? 6. Kok 6? Kan bendanya diam. 0. Oh, iya 0, Pak. 0. Pak. Kenapa 0? Bendanya diam. Ya. Kalau bendanya diam, berarti ya persamaan 2 ini cuman punya M2 kali G. Berarti F sama dengan, ya ini sama dengan 0, 150 Newton. Ya. Benar jawabnya nomor C? Salah, Pak. Kok salah? Kenapa? Bener, Pak. Ada yang salah, ada yang benar. Nah, ada yang ditanyakan? Pak, saya mau nanya dong, Pak. Boleh. Nah, kita Kalau diskusi yang biar paham. soalnya saya beda, Pak, yang B itu. Yang nomor B. Saya kan tinjau benda satu ya, Pak. Ya. T sama dengan 10A kan, Pak? Oke, 10A benar. Nah, saya tinjau lagi benda 2 T min W2 sama dengan 15A kan, Pak? Kalau dimasukin. Yang ini berarti T min Ya, W2. Ya, terus? Terus saya substitusi ke T sama dengan T kan, Pak? Jadi T yang di sumbu benda satu saya masukin ke T yang di sumbu itu, Pak. Benda Ya 2. ini yang kita lakukan substitusi. Tapi beda, Pak, saya jawabannya. Hah? Kan 10A, kan kalau misalkan T-nya saya masukin yang dari benda 1, 10A sama dengan yang dari W2 itu kan, Pak? Ini W2 min 15A. Itu. Iya, Pak. Mm-mm. Kan saya masukin dulu ya, Pak, itu semuanya yang di benda 2-nya. Jadinya Ya. kan T sama dengan 15A min M dikali 10 kan, Pak? Mm-mm. Jadinya T sama dengan 15A dikurang 150 kan, Pak? 15A ini kan sama dengan 150 min 15A kurang 150, Pak. Salah. 10A Sama dengan 15A dikurang 150, Pak. 10. Kamu persamaan benda duanya gimana? T sama dengan apa? Sama kayak Bapak? Sama saya ini. Iya, Pak. Nah, 150 min 15A kan ini? Iya. Gini kan? 15A-nya tapi positif, Pak. Kenapa, Negatif, Pak. Kenapa positif? Negatif, Pak, negatif. Ya, negatif kan? Iya, Pak. Enggak benar. Tinggal dicari solusinya. A sama dengan berapa? Oh iya, ya, Pak. A sama dengan berapa? Nah, biasanya pindah-pindah ruas itu suka lupa minus positifnya. Ya? Iya, Pak.
Coba diterusin lagi nih. Oh Pakai iya, makasih. ini. Itu pasti ada yang keliru positif negatifnya itu, Hmm. ya. Nanti 10A sama 15A ini kan kalau pindah ruas ke sini kan jadi 25A toh, Iya, Pak. dijumlah kan? Ya kan? 25A. Ya 150 per 25. Benar, 6. Nah, itu pasti kamu keliru ini pindah-pindah ruas ini. Nah, ini juga kadang banyak keliru karena apa? Karena ya kurang latihan juga gitu dan jadi bingung. Ya, ini jangan dijadikan apa? Permasalahan mau Hanya pindah nggak ruas. saya kasihkan. Ya, pindah-pindah ruas ini harusnya bukan permasalahan kalian gitu ya. Hmm. Kalau pindah ruas jadi positif, bukan negatif gitu loh. Itu kan basic mathematics. Iya, Pak. Yang A-nya belum nggak saya. Kayak tadi Bapak bilang, masalahnya di A-nya, Pak, nggak ditandain. Nah, itu dia ya. Oke, ini bisa belajar dari kesalahan. Sekarang kan jadi lebih paham setelah kita diskusikan. Apa? Ada lagi pertanyaan? Pak, saya mau nanya, Pak. Hmm. Itu kan persamaan 3F sama dengan T. Kita kenapa masukin T-nya di ini persamaan 2 bukan yang persamaan 1? Kan persamaan satu udah nggak berlaku lagi. Persamaan satu yang ini itu kan nggak berlaku lagi. Kenapa? Karena kita punya F sekarang dan juga A-nya sama dengan 0 gitu kan. Jadi persamaan satu udah nggak ada lagi. Kita buat persamaan yang baru untuk benda satu kalau ada gaya F dan kondisinya diam. Nah, jadi T itu saya anggap positif karena dia ke arah kanan, min F sama dengan 0. Sekarang saya dapat persamaan 3 yang ini. Gitu. Yang kamu bingung gimana? Kenapa nggak ke persamaan satu? Kenapa? Karena Enggak, satu maksudnya yang ya kenapa enggak T itu masukin yang dari persamaan 1, Pak? ya beda kondisi. Kalau persamaan satu ini ada gaya F, belum ada gaya F, ya kan? Kita kita eh, sekarang untuk yang nomor C udah ada gaya F dan kondisinya sekarang diam. Sehingga benda satu perlu kita buat lagi persamaannya. Sudah beda kondisinya sekarang, benda satu. Ini udah nggak berlaku lagi. Jadi untuk kondisi yang berbeda, kita tentukan lagi persamaannya, kita peroleh yang ini. Itu ya. Sebenarnya persamaan nomor 2 juga benda 2 di sini berubah juga, tapi yang berubah cuma A-nya ini. Karena A-nya sama dengan 0 gitu ya. Jadi harusnya kalau mau dibuat juga persamaannya untuk benda 2 juga sebenarnya berlaku sigma Fy sama dengan 0. Sudah saya buat ini supaya nggak bingung. Untuk kondisi yang baru, ya, untuk kondisi yang berbeda gitu ya, kondisi berbeda, persamaan ditentukan kembali, gitu ya, dengan ditentukan kembali dengan mengaknowledge kondisi yang baru ini, gitu ya. Jadi saya buat persamaan untuk benda 2 sekarang, ini benda 1, ini benda 2. Juga berlaku apa? Statik, yaitu hukum Newton 1 jumlah gayanya sama dengan 0. Sekarang kalau dari diagram gaya, untuk benda 2 kan cuma ada W2 dan T saja kan. Nah, berarti juga saya akan menggunakan prinsip dari acuannya Kartesian, yang positif ke atas T, yang negatif ke bawah W2. Jadi persamaan saya jadinya sigma Fy itu sama dengan positifnya T dikurang W2 sama dengan 0, berarti T sama dengan W2. Gitu ya. Nah, ini persamaan 4 deh sekarang. Nah, jadi saya nggak mencampur adukkan kondisi yang atas sama yang bawah. Ada persamaan kondisi baru. Sekarang karena saya mau cari F,
tapi saya nggak tahu variabel T. Tapi ternyata dari benda 2 saya bisa hitung T itu sama dengan W2. Artinya ini bisa saya substitusi. Bahwa F itu sama dengan W2. Berarti F sama dengan M2 kali G, F sama dengan 15 kali 10, sama dengan 150 Newton. Nah, ya. Jadi kalau bingung kenapa pakainya benda 2, ya ini pada akhirnya kan saya eliminasi juga si A ini kan, karena sama dengan 0. Gitu. Oke, atau kita stick to the rule saja deh. Jadi, kalau ada kondisi baru, kita akan pakai identifikasi persamaan baru. Supaya nggak bingung, nah ini saya hapus saja. Nah, ya, makanya kita dapatkan, kita harus kasih F 150 Newton. Oke, kalau F 150 Newton lebih dari itu, nanti dia ketarik ke kiri. Kalau masih kurang dari 150, pasti nanti dia tarik ke bawah. Harus tepat dasarnya 150. Oke, nah ini kita ulang lagi karena memang fundamental, ya. Ini basicnya dari dinamika. Kalian harus hafal betul langkah-langkah ini yang sudah kita identifikasi. 1, 2, 3. Dari gambar, formulasi, lalu ke problem solving. Kuncinya kalau problem solving itu pasti ada variabel yang harus kita cari dari persamaan yang lain. Tekniknya dengan substitusi pastinya. Oke? Ada lagi? Paham? Halo? Paham, Paham, Pak. Pak. Paham, Pak. Paham. Oke, bagus kalau paham. Nah, ini kita belum masuk materi berikutnya, tapi materi berikutnya tentang gaya gesek itu enggak sebagai dasar. Kita sudah pelajari dasarnya, kita matangkan. Jadi untuk gaya gesek ini sebenarnya sedikit sih. Kita masuk kalau gitu ke gaya gesek. Saya harus cas dulu laptop sebentar. Oke. Nah, untuk gaya gesek kita lihat tinjau handout yang ke-7 ya. Kalau udah ada lagi pertanyaan, kita moving ke gaya gesek. Untuk bidang miring besok ya. Untuk bidang miring besok SAP matematika ya, bidang miring itu pertemuan 8 ya. 8. Nah, kita masuk bidang gaya gesek dulu. Oke, ini kita close ya, kita tutup ya. Tapi perlu ingat ini nanti akan berlaku terus ya. Kalau nanti kita akan belajar gaya gesek yang saat mengidentifikasi ya, nah gaya gesek masuk juga sini. Kita gambar. Intinya jangan ada gaya yang luput gitu. Kalau ada yang luput nanti persamaannya jadi tidak tepat. Gitu, ya. Nah, untuk gaya gesek itu kalian harus pahami bahwa ada 2 jenis gaya gesek. Ya. Gaya gesek itu terjadi akibat apa? Pada contoh-contoh sebelumnya kita selalu mengasumsikan bahwa benda itu licin sempurna sehingga antara benda satu dan permukaan itu tidak ada gesekan. Tetapi bisa saja pada kenyataannya tentunya kita alami sehari-hari pasti ada gaya gesek, ya pasti ada gaya gesek. Paling mudah itu adalah ya apa ya? Nah ini contoh saya punya mouse di sini, saya menggerakkan mouse saya ini kan ada gesekan gitu ya di antara meja dengan mouse-nya karena bendanya kasar, ya. Nah ini gaya gesek ini timbul karena ada gesekan bahwa permukaan 1 dan permukaan 2 atau benda 1 dan permukaan di atasnya itu adalah kasar.
ya. Jadi kata kuncinya biasanya ada kata kunci kasar, permukaan kasar gitu ya. Itu berarti artinya apa? Akan ada gesekan. Bisa saja di soal mungkin nggak langsung dituliskan gitu. Ada gesekan, tapi biasanya ada keyword-keyword seperti permukaan kasar. Atau kalau permukaan licin sempurna itu artinya apa? Ya nggak ada gaya gesek. Kalau permukaan kasar berarti akan ada gaya gesek. Nah, gaya gesek ini ada dua, ya. Ada dua, yaitu gaya gesek statik, ya. Gaya gesek statik, lalu ada gaya gesek kinetik. Gaya gesek statik itu adalah gaya gesek saat kondisi benda diam. Oke. Gaya gesek kinetik itu gaya gesekan saat kondisi benda bergerak. Nah, gitu ya. Jadi bedakan kalau bendanya itu diam berarti melibatkan gaya gesek statik. Kalau bendanya bergerak itu berarti melibatkan gaya gesek kinetik. Nah, cara menghitung gaya gesek nanti saya akan jelaskan lebih detail lagi ya gaya gesek statik kinetik ini. Tapi menghitung gaya gesek Fg, nah saya simbolkan sebagai tulisannya Fg aja ya. Fg itu artinya gaya gesek sama dengan mu dikali dengan n. Ya, mu dikalikan dengan n. Di mana mu ini, ya, mu ini adalah koefisien gesek. Koefisien gesek. Untuk dua benda, dua kondisi diam dan gerak, nah ini akan berbeda. Jadi ada mu k, ya, mu s. Di sini saya tulis di sini aja ya, mu s. Mu s ini koefisien gaya gesek statik, artinya kondisi untuk benda yang diam. Ada juga mu k untuk kondisi benda bergerak atau kinetik. Ya, menghitungnya gitu. Dan dia dikalikan dengan n, di mana n ini adalah gaya normal. Oke. Secara umum seperti itu, sehingga ya kalau dituliskan Fs itu adalah mu s kali n, itu adalah gaya gesek statik. Fk adalah mu k kali n. Ya, tergantung kondisinya nanti harus dilihat. Kalau dia diam pakai yang statik koefisiennya, kalau dia bergerak pakai yang kinetik. Oke. Sekarang saya mau ke sebelah kiri di handout. Kalian bisa lihat kondisi gesekan statik. Paling kiri itu misalnya saya punya box benda gitu ya. Kondisinya diam. Artinya tidak diberikan gaya sama sekali. Ya, tidak diberikan gaya sama sekali. Ya, gesekannya sama dengan 0 gitu ya. Ya, gesekan sama dengan gaya gesek statiknya sama dengan 0. Kalau dan gaya gesek statik itu kan bisa dihitung ini ya dengan mu s dikali dengan n di sini. Nah, kalau saya berikan gaya F1 ya, dan F1-nya ini masih lebih kecil dari gaya gesek statik, kondisi benda masih akan tetap diam. Oke. Dia akan kalau masih sama dengan F2 di sini, juga masih sama dengan Fs, dia diam.
gitu ya. Kondisinya disebut masih diam juga, tapi tepat akan bergerak saat gaya yang diberikan ya F3 itu lebih tidak lebih besar atau sama dengan gaya gesek maksimum. Sama dengan gaya gesek maksimum. Mungkin kita akan kasih contoh angka ya, biar kalian nggak bingung. Langsung ke contoh saja. Di sini bendanya 2 ya. Oke, ada contoh-contoh soal. Kita ke yang paling simpel, sistemnya sama ada satu benda. Misalnya M ini sama dengan 5 kg. 5 kg. Oke. Bahwa antara massa dengan benda ini kasar, sehingga pasti akan ada gaya gesek. Oke. Kita identifikasi gayanya, tentunya ada W, lalu juga punya N, ya kan? Juga punya N ke arah atas. Sehingga kalau seperti ini, saya bisa cari gaya gesek. Nah, kalau diberikan mu-nya, koefisiennya. Saya punya misalnya koefisien gaya gesek statik itu 0,4. Karena dia koefisien, dia nggak punya satuan. Ya. Lalu mu-k 0,4. Lalu mu-k itu pasti lebih kecil ya daripada mu-s 0,2 misalnya. Oke. Sekarang ditanyakan berapa gaya gesek statisnya ya. Kita bisa hitung gaya gesek statis itu adalah mu-s dikali dengan n. Berarti perlu n di sini kan untuk mencari gaya gesek statis. Sehingga kita aplikasikan hukum Newton 1 tentunya karena dia diam. Hukum Newton 1 pada benda ini hanya untuk sumbu y-nya. Berarti sigma Fy sama dengan 0 karena dia diam. Di mana yang ke bawah itu saya tulis jadi negatif. N positif dikurang W sama dengan 0. Berarti N itu sama dengan W. Kita bisa hitung N itu berarti adalah massa dikalikan dengan percepatan gravitasi. Berarti M-nya 5, G-nya 10, 50 Newton. Berarti kita bisa hitung Fs itu sama dengan 0,4 dikali 50 Newton. Berapa hasilnya ini? 20. 20 Newton. Nah, artinya saat benda itu diam, dia punya gaya gesek statik 20 Newton. Dia udah punya gaya gesek statik 20 Newton. Kalau saya kasih gaya ke arah sini, F, dengan besar 10 Newton, ya, saya lupa tadi menjelaskan satu lagi, gaya gesek ini selalu berlawanan dari gerak benda, gitu ya. Ini satu notes juga, gaya gesek itu berlawanan dari arah gerak benda atau arah benda akan bergerak. Arah benda akan bergerak. Ya. Jadi gaya gesek selalu berlawanan dari arah gerak benda. Ya, kalau bendanya sudah bergerak, berarti gaya gesek kinetik itu berlawanan dari arah geraknya, atau gaya gesek itu akan berlawanan dari arah benda akan bergerak. Kalau contohnya di sini, saya
tarik dia 10 Newton ke arah kanan, berarti arah benda akan bergerak itu juga ke kanan gitu kan. Nah, gaya geseknya itu ke arah kiri. Biasanya dituliskan arah panahnya itu di dekat permukaan seperti ini. Arahnya berlawanan dari arah benda akan bergerak. 10 Newton ke kanan berarti dia akan bergerak ke kanan, gaya geseknya yang ini. Fs. Nah, ya. Berapapun gaya yang diberikan ke kanan, kalau dia masih diam, berarti besarnya sama dengan Fs. Contoh 20 Newton. Ya, berapapun dia berikan ke arah kanan, gaya selalu besarnya Fs. Ya. Sekarang kalau kita lihat, saya kasih gaya F sama dengan 10 Newton. F sama dengan 10 Newton. Artinya apa? Kondisinya di sini, gaya F itu lebih kecil dari Fs. Karena 10 lebih kecil daripada 20 Newton. Ini kondisi benda diam. Ya. Kalau saya kasih 15 Newton, juga kondisi benda masih diam. Karena apa? Karena gaya F yang diberikan masih lebih kecil daripada gaya gesek statik. Saat saya kasih F 20 Newton, sekarang bagaimana? Kalau saya kasih gaya F 20 Newton, berarti F-nya itu sama dengan Fs. Kondisi benda akan bagaimana? Akan bergerak. Diam, Pak. Ada yang bilang diam, ada yang bilang bergerak. Ini disebutnya tepat akan bergerak. Tepat akan bergerak. Belum bergerak, tapi masih bisa dibilang diam, tapi lebih tepatnya itu adalah tepat akan bergerak. Once saya kasih dia 20,1 gitu misalnya, ya. Kalau misalnya saya kasih dia 20,1 Newton, artinya F-nya ini lebih besar dari Fs. Nah, ini dia akan bergerak. Ini akan bergerak. Kalau sudah seperti ini, berarti akan punya A. Kalau sudah punya A, dia bergerak, yang berlaku adalah Fk. Gaya gesek kinetik. Itu. Ya. Kondisinya seperti ini, jadi ada 3 kondisi, diam, tepat akan bergerak, dan bergerak. Kalau lebih besar saja, sedikit daripada daripada Fs, dia udah akan bergerak. Nah, sekarang saya kasih contoh. Kalau misalnya saya berikan dia gaya F itu 30 Newton. Oke. Kalau saya berikan gaya F 30 Newton, ini sudah jelas kan? Berarti gaya gesek F itu lebih besar daripada gaya yang saya berikan 30 Newton lebih besar daripada gaya gesek statik. Berarti dia akan bergerak. Nah, kalau kondisinya seperti ini, yang berlaku itu adalah hukum Newton kedua. Ya. Yang mana dia akan punya A percepatan ke arah kanan. Karena dia sudah pasti punya percepatan kalau sudah dia bergerak seperti ini. Ya. Saya aplikasikan untuk benda ini dan hukum Newton 2 untuk yang bergerak di sumbu di sumbu Fx. Nah, sumbu Fx. Ya. Itu sama dengan M kali dengan A. Nah, saya mau hitung. Kalau saya tarik 30 Newton, A-nya berapa? Nah, A-nya berapa? Sehingga saya pakai hukum 2 Newton, saya aplikasikan ke sini. Jumlah gaya di sumbu X berarti sekarang ada F. Ya, saya pakai acuan A positif sekarang misalnya. Berarti F-nya positif, Fs itu negatif kan, karena berlawanan dari arah gerak. Sehingga
saya tuliskan F min. Nah, sorry, kok Fs sih? Kan dia sudah bergerak di sini ya. Kita identifikasi dulu bahwa Fs-nya berapa. Ternyata Fs-nya itu 20 Newton. Dan berlaku kondisi ini berarti saat dia akan bergerak, kalau dia bergerak berarti akan punya Fk. Jadi bukan Fs lagi. Nah, F min Fk sama dengan M kali A. Oke. Sehingga sekarang saya harus hitung berapa Fk-nya. Fk ya sama dengan pakai koefisien gesek kinetik yang ini. Yaitu adalah 0,2 dikali N-nya tetap 50 kan? Tetap yang ini, gaya normalnya. Berarti Fk sama dengan berapa ini? 10 Newton. Ya kan? Sehingga gaya Fx ini jumlahnya adalah F-nya 30 min 10. Ya, bukan min 20. Karena kondisinya sudah bergerak, yang berlaku adalah gaya gesek kinetik. Sama dengan M, tadi M-nya saya kasih gaya beratnya berapa? 5 dikali dengan A. Sehingga saya akan dapatkan A sama dengan 30 min 10 itu 20 dibagi dengan 5. Sama dengan berapa? 4 meter per second kuadrat. Nah, jadi saat dia bergerak, ingat yang berlaku adalah Fk. Nah, ini kondisinya minus, kenapa? Karena berlawanan dengan A. Coba sekarang kalau kalian lihat, kalau misalnya benda ini licin, ya, kalau benda ini licin, saat kita evaluasi persamaan 2 Newton ini pasti tidak ada ini kan, tidak ada min Fk ini kan. Kalau dia licin kondisinya, licin, min Fk ini kan nggak ada. Sehingga perhitungan kita jadi 30 per 5 kan. Karena ada min 10 ini. Kita akan dapatkan 6. Tapi karena ada gaya gesek kinetik, nah akan memperlambat gerak benda itu kan. Jadi percepatannya tidak lagi dapat 6, tapi dapatnya 4 meter per second. Ya. Ini kalau kondisi licin, kita tidak perhitungkan min Fk-nya, jadi A sama dengan segini. Nah, lihat bedanya kan. Seperti itu untuk gaya gesek. Ada pertanyaan? Belum, Pak. Tidak ada. Yang perlu jadi perhatian ini, arah, ya. Bahwa arahnya ini sangat penting. Kenapa? Karena ini nanti jadi masuk ke formulasi kita ini. Dan juga kondisi-kondisi ini. Nah, itu juga jadi sangat penting. Kita harus identifikasi, dia itu akan diam, atau tepat akan bergerak, atau bergerak. Seperti itu. Kalau di soal, biasanya bisa tidak hanya selalu A yang ditanyakan, bisa juga berapa F kalau misalnya kondisinya harus tepat akan bergerak. Nah, gitu. Itu juga bisa kan seperti itu. Nah, ini kita nanti kalian bisa kerjakan sebagai PR ya. Saya akan berikan PR untuk nomor 1 ya. Karena kita belum ngomongin bidang miring ya. Nah, kalau melibatkan bidang miring itu ada sudut theta, jadi kita harus transformasikan dia dengan cosinus dan sinus. Nah, itu untuk pertemuan besok. Lalu kalian bisa kerjakan untuk nomor 1 sebagai PR ya. Saya akan kasih PR. Nanti saya upload lagi di Google Classroom.